Dikisahkan ada seorang pemuda di Madinah yang bekerja sebagai penggali kubur. Sebagai rutinitas pekerjaannya, ia seringkali terlibat dalam proses pemakaman warga yang meninggal dunia. Namun sayangnya, pemuda ini memiliki sisi gelap dalam pekerjaannya. Dia sering mencuri barang-barang berharga yang biasanya dikuburkan bersama jenazah. Biasanya setelah keluarga jenazah meninggalkan lokasi pemakaman, pemuda ini mulai beraksi. Dia menggali kembali kuburan itu lalu mencuri barang berharga yang ikut dikuburkan bersama jenazah. Bahkan, tak jarang juga pemuda itu sampai mengambil kain kafan si jenazah apabila kain kafan tersebut dianggap berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga berikan komentar yang positif dan share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin amin Allahumma amin. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal akan kecantikan dan ketakwaannya. Banyak lelaki yang terpikat oleh pesonanya, namun gadis itu selalu menjaga dirinya. Ketika gadis itu menghembuskan nafas terakhirnya dan dikebumikan, pemuda penggali kubur itu memutuskan untuk mengeksploitasi aksi bejatnya. Di tengah pemakaman yang sudah sepi, setelah keluarga dan pengunjung meninggalkan area pemakaman, pemuda ini dengan tanpa rasa malu menggali kembali kuburan gadis tersebut. Kain kafanlah yang pertama kali menjadi targetnya. Namun, ketika semua lapisan kain kafan itu terbuka, terpampanglah kecantikan wajah dan tubuh sang gadis tersebut. Mata si pemuda itu terpesona melihat keindahan jenazah itu, dan sampai-sampai memicu nafsu syahwatnya. Tanpa berpikir panjang, ia lalu melampiaskan hawa nafsunya dengan menyetubuhi jenazah gadis itu hingga merasa puas. Setelah aksi bejat itu selesai, pemuda itu kembali menutup kuburannya dan pulang ke rumah. Namun, gelisah dan rasa cemas seakan mengejar seperti bayangan dosa yang tak terhindarkan. Akhirnya, pemuda itu memutuskan untuk mencari ketenangan batin dan niat tulus untuk menemui Rasulullah SAW di Madinah. Dengan diselimuti rasa gelisah, pemuda itu memutuskan untuk mencari pertolongan dan petunjuk di Madinah, terutama dari Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, ia tak sengaja bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah menyampaikan salam, dengan berhati-hati dan cemas, pemuda itu bertanya kepada Umar, "Hai Umar, apa pendapatmu jika ada seorang yang berzina?" Umar dengan tegas menjawab, "Jika dia sudah menikah, maka harus dirajam sampai mati. Jika dia belum menikah, akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Kemudian pemuda itu dengan ragu melontarkan pertanyaan yang berat, "Bagaimana jika ada orang menzinai mayat dan orang itu belum menikah?" Umar terdiam, bulu kudunya berdiri, dan dengan rasa merinding, ia berkata, "Sungguh keterlaluan, aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji seperti itu?" Dengan gemetaran, pemuda itu pun menjawab, "Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung bergegas berjalan masuk ke dalam masjid dan dia menangis. Rasa takjub dan kesedihan mendalam melingkupi hatinya, menyadari betapa berat dosa yang baru saja diakui oleh pemuda tersebut. Rasulullah SAW yang berada di dalam masjid merasa heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar tentang penyebab kesedihannya. Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar sana ada seorang pemuda yang membuat bulu kuduku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Utsman bin Hasan bin Ahmad bin As-Syakir Al-Khawbawi dalam kitab yang berjudul Duratun Nasihin menceritakan, selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah pemuda itu masuk, Rasulullah melihatnya menangis terseduh-seduh. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah,
Aku ini terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mencoba menghibur pemuda itu dengan berkata, ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umul kursi? Pemuda itu menjawab, bahkan lebih besar dari itu ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, apakah dosamu sebesar ars? Sambil menangis pemuda itu menjawab, kukira lebih besar dari itu ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lebih lanjut, sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan kepadaku. Pemuda itu menjawab, sungguh aku malu untuk mengatakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membujuk pemuda ini dengan berkata, jika tidak kau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Pemuda itu terdiam sambil tertunduk memandang kosong lantai masjid. Kemudian dia mulai memberanikan diri untuk mengatakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda itu bercerita, aku telah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari ada gadis yang meninggal dunia dari kaum Ansor. Semasa hidupnya dia adalah gadis yang cantik. Secara diam-diam kugali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat untuk mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku. Maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menyetubuhi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu kutinggalkan mayat itu begitu saja. Kemudian baru beberapa langkah aku meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata kepadaku, sungguh celaka engkau wahai pemuda, apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat pada saat semua orang dituntut balas. Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan menghadap Tuhanku dalam keadaan junub. Mendengar pengakuan dari pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat marah dan seketika itu langsung berdiri dan berkata, wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini. Akhirnya pemuda itu meninggalkan masjid dengan hati yang hancur. Dia merasa tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya itu. Sebenarnya dia bersungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa arah dan tujuan yang jelas, pemuda itu melangkahkan kakinya dan terus berjalan. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai peristiwa yang baru saja diakui oleh pemuda itu. Sementara itu, pemuda tersebut pergi menyendiri ke dalam sebuah gua di gunung. Di dalam gua itu, ia terus menangis. Ia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersumpah untuk tidak akan keluar dari gua tersebut sebelum Allah mengampuninya dan menyampaikan ampunan itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Dia bertahan hidup hanya dengan memakan yang ia temukan di dalam gua itu. Dalam doanya yang penuh kerendahan hati, ia terus berujar, oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika engkau menolak tobatku, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tak sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril pun bertanya, wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu dan bertanya, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan aku dan semua makhluk. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan, apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya. Malaikat Jibril itu bertanya lagi, maka apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, Maha Suci Allah yang Maha Memberi Pengampunan. Setelah itu malaikat Jibril kemudian menyampaikan pesan dari Allah, wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil pemuda itu dan memberitahunya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama setelah itu,
pemuda itu meninggal dunia. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surat Al-Imran ayat ke-135. Jadi itulah kisah pemuda yang menyetubuhi mayat dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini yaitu ampunan Allah yang sangat luas. Allah senantiasa menerima taubat dan memberikan pengampunan kepada hambanya yang bertobat dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka bisa klik tombol like-nya dan komen untuk saran-saran video kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.